Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ari Melestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Baik, hari ini saya akan memberikan materi mengenai bahan tambahan pangan atau yang disingkat dengan BTP. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di hari ini? Yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, mengenal bahan tambahan pangan, yang ketiga, BTP Perisa, yang keempat, bahan berbahaya, dan yang kelima, penutup. Baik, kita bahas ya satu persatu, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pendahuluan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai bahan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan. Yang kedua, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya ini Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 73 sampai 76, yaitu kewajiban pemerintah memeriksa keamanan BTP ya. Yang kedua adalah pemeriksaan keamanan BTP dilakukan untuk mendapatkan izin peredarannya. Larangannya, penggunaan BTP melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Selanjutnya, menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP, jadi itu tidak dianjurkan ya. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi keamanan pangan diselenggarakan melalui yang pertama sanitasi pangan, yang kedua pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, yang ketiga pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, yang keempat pengaturan terhadap iradiasi pangan, kelima penerapan standar kemasan pangan, yang keenam pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, yang ketujuh jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, kedelapan pengawasan, kesembilan penanganan KLB, 10 penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan yang ke-11 peran serta masyarakat. Selanjutnya ini peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan ya. Jadi bab 2 golongan BTP dan jenis BTP yang diatur pada pasal 3 dan 4. Jadi BTP terdiri dari 27 golongan BTP ya. Golongan BTP memuat jenis BTP. Selanjutnya jenis BTP tercantum dalam laporan 1. Itu dikecualikan untuk jenis BTP perisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 3 ya, batas maksimal penggunaan BTP itu diatur oleh pasal 5. Jadi batas maksimal penggunaan BTP diatur untuk setiap jenis BTP dan kategori pangan. Selanjutnya batas maksimal penggunaan BTP tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Selanjutnya batas maksimal BTP perisa diatur dalam ketentuan tersendiri. Yang ke-5 ya, larangan pasal 21 ya, dilarang menggunakan BTP untuk tujuan menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan CPPB, dan untuk menyembunyikan kerusakannya ya. Selanjutnya BTP pemanis buatan dilarang digunakan yang diperuntukkan bagi bayi atau anak di bawah 3 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui ya. Selanjutnya bab ke-9 ya, produksi, pemasukan dan peredaran BTP itu diatur pada pasal 19 sampai 20 ya. BTP yang akan diproduksi dimasukkan ke dalam wilayah negara RI dan diedarkan wajib memiliki izin edar dari kepala badan. Selanjutnya BTP harus memenuhi spesifikasi BTP sebagaimana tercantum dalam Kodeks Makanan Indonesia atau KMI. Bahan tambahan pangan atau BTP, apa itu bahan tambahan pangan?
Jadi bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi ada 27 golongan dari BTP. Tujuan penggunaannya dari BTP ini adalah satu, membentuk pangan. Selanjutnya memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. Itu adalah tujuan dari penggunaan bahan tambahan pangan ya. Selanjutnya prinsip penggunaan BTP, itu BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Nah, selanjutnya gunakan BTP yang memiliki izin edar MDML dan gunakan tidak melebihi batas maksimal ya. Jadi jangan melebihi dari batas maksimal. Selanjutnya BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, cara kerja yang bertentangan dengan CPPB, dan kerusakan pangan. Selanjutnya baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai petunjuk label sediaan BTP ya. Jadi ini penting ya, prinsip penggunaan BTP yang harus kita ketahui. Selanjutnya apa sih peran BTP dalam pangan? Yang pertama sifat atau bentuk pangan, yang kedua mutu pangan, yang ketiga stabilitas pangan, dan yang keempat daya terima konsumen. Jadi untuk menetapkan batas maksimum penggunaan BTP untuk antisipasi penyalahgunaan BTP tujuannya ya. Selanjutnya dasar atau acuan pengawasan produk pangan beredar. Jadi dengan adanya dua alasan tersebut ditetapkanlah batas maksimum penggunaan BTP. Selanjutnya regulasi terkait BTP, ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, selanjutnya PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Itu dapat diunduh ya semua peraturan ini melalui website http://jdih.pom.go.id. Ini ada 27 golongan bahan tambahan pangan. Itu berdasarkan Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP pasal 3 ya. Jadi bisa dibaca, bisa dilihat atau dibuka langsung di Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Selanjutnya spesifikasi BTP, jadi ada Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 tahun 2018 tentang memberlakukan Kodeks Makanan Indonesia. Jadi KMI ini dapat diakses pada web e/kmi.kemkes.go.id ya, merupakan Kodeks Makanan Indonesia. Selanjutnya keberadaan BTP dalam produk pangan, ini ada yang penambahan langsung ya, tapi harus mengikuti batas maksimal di produk akhir. Selanjutnya terbawa atau ikutan dari bahan baku BTP dan bahan penolong, dan ini juga mengikuti ketentuan BTP ikutan ya. Selanjutnya ini batas maksimal penggunaan BTP berdasarkan numerik, jadi konsentrasi maksimal BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. Contohnya batas maksimal BTP antioksidan. Misalnya biskuit sorghum ya, kategori pangan BTP antioksidan tocopherol ya, sebesar INS 307A atau 1000 mg per kilogram ya. Jadi ada batas maksimalnya ya. Selanjutnya CPPB atau cara produksi pangan yang baik. Jadi konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Contoh, batas maksimal BTP penguat rasa. Jadi makanan ringan, ekstrudat, sorghum, rasa keju ya. Ini contohnya nih kategori pangan 15.1, makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, serealia, tepung atau pati, atau dari umbi dan kacang yang disebut pati ya. Nah, BTP penguat rasanya MSG CPPB. Oke.
Ini contoh penggunaan BTP, biskuit sorghum, ya, komposisinya tepung sorghum, tepung terigu, campuran margarin dan mentega, ya, mengandung ascorbyl palmitat. Nah, ini BTP, berwarna alami beta karoten, sintetik Cl nomor 4800 40800, gula aren telur. Jadi yang mana BTP-nya? Itu yang mengandung antioksidan, ascorbyl palmitat, dan pewarna alami. Ini penambahan langsung pewarna alaminya, dan ascorbyl palmitat ini BTP ikutan atau carry over. Jadi carry over adalah BTP yang berasal dari bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk. Selanjutnya terbawa dari bahan baku, misalnya campuran margarin dan mentega, ya, berbentuk carry over, atau batas maksimum mengacu pada ketentuan BTP ikutan seperti yang tercantum dalam lampiran 3 per BPOM nomor 11 tahun 2019. Nah, ini untuk penambahan langsung BTP yang ditambahkan secara langsung ke dalam produk pangan sesuai dengan teknologinya, ya. Penambahan langsung batas maksimumnya mengacu pada lampiran 3 per BPOM nomor 11 tahun 2019. Selanjutnya penerapan BTP ikutan. Jadi BTP ikutan diatur di bahan baku atau bahan penolong atau BTP, ya atau tidak, ya. BTP ikutan diatur di produk akhir. Selanjutnya batas maksimalnya berapa, ya, diisi. Ini merupakan lampiran 3 per BPOM nomor 11 tahun 2013 tentang bahan tambahan pangan. Jadi batas maksimalnya, ya, diisi. Ini merupakan penerapan BTP ikutan. Ini contohnya, contoh penerapan BTP ikutan masih di biskuit sorghum. Komposisinya jadi campuran margarin dan mentega. Ini kan yang ikutan tadi. Jadi kategori pangannya 0222, lemak oles dari lemak susu dan campurannya. Ini antioksidan, itu merupakan KP diatur dengan batas maksimum 400 mg per kilogram lemak. Ini ada takarannya, ya. KP07 diatur dengan batas maksimum 75 mg per kilogram lemak. Jadi batas maksimum yang diperbolehkan adalah 75 mg per kilogram lemak. Nah, jadi kriteria BTP ikutan itu tidak ditambahkan langsung biasanya, ya. Yang kedua, terbawa dari bahan baku BTP atau dari perisai. Itu yang disebut kriteria BTP ikutan. Selanjutnya, tidak berfungsi secara teknologi di produk akhir. Oke. Selanjutnya ini penambahan langsung. Ini contoh pengaturan jenis BTP pengawet pada beberapa kategori pangan, ya. Contohnya asam sorbat. Ini nama jenis BTP pengawet, ya. Nah, kategorinya kategori ringan ini, ya, berdasarkan nomor kategori pangannya. Ini batas maksimal penggunaan. Jadi 1000 mg per kilogram. Dihitung sebagai asam sorbat. Sesuai dengan lampiran 2 per BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Ini contoh pengaturan batas maksimal pada induk kategori pangan dan subkategori pangan, ya. Masih di mononatrium L-glutamat, ya, MSG. Nama kategori pangannya, nomornya 050. Nama kategori pangannya kembang gula atau permen dan coklat. Batas maksimalnya berdasarkan CPPB, ya. Jadi apabila BTP telah diatur pada induk kategori pangan, maka subkategori pangan di bawahnya juga memiliki batas maksimal sesuai induk kategori pangannya tersebut. Contohnya BTP penguat rasa, ya. Seperti ini. Jadi batas maksimalnya sesuai dengan CPPB, ya. Ini contoh penerapan BTP penambahan langsung dari biskuit sorghum, ya. Jadi di sini pewarna alami beta karotin itu batas maksimal yang diperbolehkan adalah 200 mg per kilogram.
tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini batas maksimal ya, tidak kurang boleh tapi tidak boleh lebih maksudnya. Makanan ringan ekstrudat sorghum rasa keju, ini penguat rasa, mononatrium glutamat juga sama ya. Ada ketentuan berdasarkan BTP penambahan langsung. Perhitungan rasio 1, ini ketentuannya rasio atau bagi hasil masing-masing jenis BTP tidak boleh lebih dari 1 atau lebih dari 1. Perhitungan rasio tidak berlaku untuk jenis BTP yang memiliki batas maksimal secukupnya. Contohnya ini ya, sosis ikan, komposisinya ikan, garam, air, tapioka, bumbu, gula, pengemulsi. Nah ini BTP-nya bahan pewarna alami, karmin pewarna sintetik kuning, FCF, CL, itu harus ada batasnya ya. Ini batas maksimalnya. Untuk karmin ini 500 mg per kilogram. Untuk kuning FCF itu batas maksimalnya 15 mg per kilogram. Ini penakaran BTP menggunakan apa? Timbangan analitik atau sendok takar ya. Jika tidak memungkinkan menggunakan timbangan analitik, jadi bisa menggunakan sendok takar. Selanjutnya penakaran BTP dalam ukuran sendok takar. Ini juga ada ketentuannya atau bisa juga dilihat di video ya, video Perez. Ini nanti dibuka videonya ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ini konversi ukuran sendok takar untuk menakar BTP. Jadi golongan BTP-nya kalau pengawet 1,25 gram, pewarna juga 1,25 gram. Jadi tabel ini hanya berlaku untuk jenis BTP yang berbentuk bubuk atau serbuk butiran granul kristal. Itu ya. Ini contoh perhitungan menggunakan BTP dengan sendok takar. Contohnya nih nastar, kategori pangannya 0721 cake, cookies dan pie. Jadi isi buah atau kastrat via. Selanjutnya penggunaan BTP di luar yang telah diizinkan ya. Jadi jenis penggunaan BTP yang belum diizinkan itu boleh digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala badan. Yang kedua, untuk mendapatkan persetujuan tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala badan disertai kelengkapan data sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 per BPOM nomor 11 tahun 2019. Yang ketiga adalah keputusan persetujuan atau penolakan dari kepala badan diberikan paling lama 85 sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Jadi pengajuan permohonan izin khusus hanya melalui web ya, standarpangan.pom.go.id. Selanjutnya bahan tambahan pangan perisa. Nah, apa itu definisi perisa? Jadi perisa adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa atau flavoring adjust yang digunakan untuk memberi flavor dengan pengecualian rasa asin, manis, dan asam. Ini sesuai dengan peraturan BPOM nomor 13 tahun 2020 tentang BTP perisa. Bahan perisa apa saja? Yang pertama senyawa perisa, yang kedua bahan baku aromatik alami, yang ketiga preparat perisa, yang kelima perisa asap, dan yang kelima perisa hasil proses panas. Ini senyawa perisa ya, bahan baku aromatik alami dan preparat perisa. Jadi senyawa perisa, bahan baku aromatik alami dan preparat perisa yang telah diizinkan tercantum dalam lampiran 3-4 per BPOM nomor 13 tahun 2020 dan SK Kepala BPOM terkait perisa. Jadi ini nama senyawanya, nomor grafis, nomor PEMA, sinonim sama penggunaannya ya. Jadi ada batasnya
sudah diatur lebih dari 2000 senyawa perisa. Nah, jadi batas maksimal CPPB untuk seluruh kategori pangan 01 sampai 15 kecuali kategori pangan 13.1 dan 13.2 di luar yang telah ditetapkan, maka ada izin khusus ya. Nah, ini juga terdapat lebih dari 2000 sumber bahan baku aromatik alami atau preparat perisa. Selanjutnya penggunaan perisa pada formula bayi, formula lanjutan dan pertumbuhan, dan NP-ASI. Jadi dilarang BTP perisa dilarang digunakan pada formula bayi. Jadi tidak diperkenankan ya. Ini lampiran 5 dan lampiran 6 Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2020. Baik, selanjutnya bahan tambahan pangan campuran. Baik, selanjutnya definisi BTP campuran. Jadi BTP campuran adalah BTP yang mengandung 2 atau lebih jenis BTP, baik dari golongan BTP yang sama ataupun berbeda, dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Jadi contoh 1 adalah komposisi sediaan BTP ya. Misalnya ada tartrazin, biru berlian sama air. Dan contoh 2, komposisi sediaan BTP-nya ada tartrazin, natrium benzoat, dan air. Jadi ini merupakan peraturan BPOM nomor 29 tahun 2021 tentang persyaratan bahan tambahan pangan campuran, yang mana mencabut peraturan Perka BPOM nomor 8 tahun 2016 tentang persyaratan BTP campuran. Ini diperbarui ya dengan peraturan BPOM nomor 29 tahun 2021. Nah, apa saja persyaratan BTP campuran? Yaitu dapat dikemas secara maupun bulky dan mencampurkan nama golongan BTP yang mempunyai fungsi utama. Selanjutnya, spesifikasi masing-masing BTP sebagai bahan penyusun memenuhi standar dalam KMI atau persyaratan lain atau JUC, FA, atau SNI ya. Selanjutnya dilarang menggunakan campuran senyawa nitrat, senyawa nitrit, dan senyawa sulfit. Lanjut, BTP campuran yang mengandung BTP pewarna dibuktikan dengan analisis kualitatif. Selanjutnya memenuhi persyaratan cemaran mikroba dan cemaran kimia dalam lampiran 1 per BPOM nomor 29 tahun 2021. Dan wajib mencampurkan takaran penggunaan dalam produk pangan pada label BTP campuran kecuali sediaan tabletop ya. Bahan berbahaya. Jadi bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, klorofil, dan iritasi ya. Jadi Permenkes nomor 472 /1 SSC itu penyalahgunaan, ini contohnya ya. Kemudian memperoleh bahan berbahaya ya, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap keamanan pangan, menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan, harga murah, dan efek kesehatan yang langsung dirasakan ya. Jadi berdampak ya bahan berbahaya itu. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan semua penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, yaitu boraks dan formalin ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi boraks merupakan zat yang berbentuk kristal putih yang biasa digunakan sebagai anti jamur kayu. Ciri-ciri pangan yang mengandung boraks itu perlu diperhatikan. Teksturnya biasanya kenyal, tidak lengket, tidak mudah hancur, dan terasa getir. Selanjutnya penyalahgunaan borak dan formalin ditemukan pada pangan, biasanya ini ya, kerupuk dan lontong, tahu dan ikan segar, itu biasanya diformalin, mie basah, bakso, pempek, otak-otak, dan siomay ikan. Bahaya borak dan formalin bagi kesehatan, yaitu iritasi saluran pernapasan, mual, nyeri,
nyeri perut, sakit kepala, dan jangka panjang menyebabkan kerusakan saraf, ginjal, dan hati hingga kanker. Jadi berbahaya sekali ya Bapak Ibu penggunaan boraks dan formalin pada makanan. Jadi perlu diperhatikan dan dicermati. Selanjutnya, apalagi penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, itu pewarna tekstil, biasanya rodamin B dan kuning metaril ya. Jadi rodamin B merupakan pewarna sintetis yang berbentuk serbuk merah keunguan. Jadi ciri-ciri pangan mengandung rodamin B ini yaitu biasanya berwarna merah cerah ya, terasa sedikit pahit, menimbulkan rasa gatal di tenggorokan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terasa seperti ini setelah memakan makanan atau sesuatu ya, jadi kemungkinan mengandung rodamin B. Selanjutnya penggunaan pewarna tekstil ditemukan pada pangan, biasanya nih mie kuning, tahu kuning. Tahu kuning itu biasanya kuningnya dari metanil. Harum manis dan pacar Cina. Nah, biasanya menggunakan rodamin B kalau harum manis dan pacar Cina ya. Kerupuk, sirup, dan jajanan basah. Selanjutnya, bahaya pewarna tekstil bagi kesehatan. Berbahaya sekali ya. Bisa mengakibatkan mual, muntah, sakit perut, diare, dan jangka panjang menyebabkan gangguan fungsi hati, ginjal, dan bakteri. Jadi perlu diperhatikan, dicermati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks, formalin, dan pewarna tekstil ini. Selanjutnya, dukungan BPOM dalam rangka hilirisasi produk inovasi dan upaya eradikasi bahan berbahaya di tahun 2020 sampai 2023 ya. Ini inovasi bahan alami baru yang sudah diizinkan sebagai BTP atau bahan baku ya. Ini ada fermentasi air kelapa, larutan chitosan, formula tangkis, serbuk biji salak, itu cairan fermentasi garam, kesemek bayam dan selada air ya. Terus bubuk biji atung, fermentasi buah pisang, serbuk kulit pisang, ekstrak gambir, formulasi asap cair pandan dan garam ya, lemak tengkawang, ekstrak pandan, air abu sabut kelapa, ekstrak bunga talang, formula turunan minyak sawit, ekstrak buah sapat, minyak ikan patin, tepung talas beneng, pati talas beneng. Nah ini ya, untuk yang produk inovasi dan upaya eradikasi bahan berbahaya dari BPOM ya. Jadi inovasi ini merupakan bahan alam baru yang sudah diizinkan ya sebagai BTP atau bahan baku. Selanjutnya penutup. Yang pertama, BTP diperlukan dalam proses produksi pangan. Yang kedua, mengkonsumsi pangan yang mengandung BTP aman sejauh tidak melampaui nilai ADI. Yang ketiga, Badan POM melakukan pengawasan BTP dalam pangan sebelum dan sesudah pangan beredar atau pre dan post market. Ini aplikasi ya, aplikasi e-standar pangan. Jadi nanti aplikasi ini aplikasi online berbasis web untuk mengajukan permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan olahan, dan pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik. Jadi ada menu aplikasi, jadi ada akses aplikasi, waktu layanannya ya, Senin sampai Jumat untuk akses aplikasi dari jam 8 sampai jam 4, sedangkan waktu submissionnya Senin sampai Kamis dari pukul 8 sampai pukul 12. Ini untuk menu aplikasinya, waktu verifikasinya 2 hari kerja, waktu perbaikan dokumennya 20 hari kalender. Ini juga dapat diakses aplikasi Kusapa ya, bisa juga diakses melalui subsite SPO. Ini Kusapa merupakan aplikasi online berbasis web sebagai fasilitas bagi stakeholder
untuk melakukan konsultasi terkait regulasi pangan olahan secara online. Jadi bisa chat dengan petugas Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 4, dan juga chat dengan Disa Senin sampai Minggu selama 24 jam. Di pilihan topik juga tentang keamanan pangan, mutu pangan, dan pangan olahan tertentu ya. Silakan diakses Bapak Ibu rekan-rekan semua. Baik, demikian ya materi saya hari ini. Semoga materi saya ini bisa memberikan informasi, bisa menjadi bahan pencerahan bagi Bapak Ibu semua bagaimana kita bisa menambahkan BTP atau ilmu-ilmu tentang BTP ya. Ini media-media sosial dari Badan POM untuk Bapak Ibu bisa mengakses dan menghubunginya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.